Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya, kelas 12 TKJ, Teknik Komputer Jaringan kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan anak-anakku semuanya berkaitan dengan materi kita, materi pembahasan tentang firewall. Nah, minggu kemarin malah 2 minggu kemarin kita 1 minggu ini karena berkaitan dengan upacara kita libur, kemudian 1 minggu ini baru kita pembelajaran. Jadi kita akan meneruskan tentang materi tentang firewall. Jadi saya mohonkan diperhatikan karena akan ada PTS. Nanti akan saya kisi-kisinya akan saya umumkan berkaitan dengan itu, dan silahkan yang belum kunjungi di YouTube, kemudian di Google Classroom, silahkan kunjungi dua tempat itu ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya izinkan untuk merekord dan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Sudah selesai. Oke, anak-anakku semuanya, langsung saja pembelajaran hari ini berkaitan dengan firewall. Meneruskan dengan materi yang kemarin berkaitan dengan firewall. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang firewall. Apa itu firewall? Sudah saya sampaikan, yaitu adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol sebetulnya akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Contohnya, misalkan gini, kita punya lab, kemudian lab kita ingin suatu sekuritas atau privasi atau perlindungan, maka perlindungan itu adalah firewall-nya. Nah, fungsi dari firewall itu adalah kemarin juga menyebutkan bahwa semua jaringan komunikasi melewati firewall. Jadi ketika kalian bertransmisi data atau perpindahan data dari satu tempat ke tempat lain, dari komputer satu dengan komputer lain, itu selalu melalui firewall. Firewall nanti ada banyak jenisnya. Nanti akan saya coba perjelas lagi. Kemudian hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Jadi yang mempunyai legalitas atau yang telah disetujui oleh aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan firewall diizinkan masuk. Kemudian memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Saya gambarkan seperti ini anak-anakku semuanya. Saya stop screen dulu. Nah, seperti ini. Di gambar kalian sudah kelihatan jelas. Nah, kurang lebihnya seperti ini anak-anakku semuanya. Berkaitan dengan firewall. Ibaratnya ini adalah cek kita. Kita itu di sini, kemudian aksesnya dari sini. Nah, kemungkinan apa saja yang akan kita alami adalah yang pertama adalah bisa dilakukan oleh orang yang ingin menurunkan kinerja komputer kita. Bisa hacker, orang yang jail, ataupun apapun, atau anonimus, ataupun apapun itulah. Kemudian orang yang tidak kita inginkan. Kemudian adalah orang yang kita setujui. Artinya, misalkan contohnya seperti ini. Di keamanan jaringan, kita nanti akan belajar tentang di Winbox, kita biasanya akan memfilter. Nah, misalkan gini, ketika komputer kita mengakses dunia maya atau internet, maka kita harus juga filter. Contoh sederhananya paling gampang itu adalah kalian memblok situs apa saja yang diperbolehkan akan diblokir, misalnya tidak untuk dikunjungi. Misalkan YouTube kita akan blokir karena kemungkinan akan memakan kuota dan lain sebagainya, atau paketan dan lain sebagainya lah. Kita bisa memblok situs itu dengan Winbox gitu. Nah, analoginya adalah seperti itu. Nah, firewall itu letaknya adalah di sini, karena firewall adalah ibaratnya adalah sebuah tembok yang dimana berfungsi untuk menahan setiap keamanan komputer kita, jaringan kita agar tetap up, nggak down. Jadi itu yang kita pelajari tentang itu.
Nah, apakah kita juga mempraktekkan itu? Iya, kita akan mempraktekkan itu ketika nanti kita akan ke lab, kemudian kita akan praktek di Wingbox, kemudian di di Mikrotik, gitu ya. Saya akan gendis stop screen-nya dulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang firewall ya. Kembali ke sini. Nah, manfaatnya firewall sekarang. Manfaat firewall adalah untuk menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Kemudian manfaat firewall sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu ke subnet jaringan. Manfaat firewall lainnya adalah untuk memodifikasi paket data yang datang di firewall. Kemudian terakhir adalah akurasi data, seperti informasi keuangan, kemudian spesifikasi produk, kemudian harga produk, dan lain sebagainya. Sangat penting bagi setiap perkembangan bisnis, atau artinya ini masuknya adalah kategori sekuritas, keamanan dalam sebuah jaringan. Nah, itu yang kita pelajari, anak-anak semua. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah firewall dari komputer menutup port kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Contohnya adalah biasanya adalah rumah kalian misalkan. Setiap lubang yang ada di rumah kalian ditutup dan yang diperbolehkan akses itu adalah melalui pintu depan. Maka port-port atau pintu-pintu yang lain akan ditutup. Nah, firewall di komputer bertindak sebagai garis pertahanan terdepan dalam menjaga sebuah jenis hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin membobol ataupun masuk tanpa ada izin kita. Kemudian setiap hacker yang mencoba untuk menembus ke dalam jaringan komputer akan mencari port yang terbuka yang dapat diakses. Misalkan rumah kalian yang mungkin ada lubang yang belum kita tutup dari jendela, dari manapun itu, maka yang terbuka adalah itu yang akan dimasuki selain pintu depan. Nah, itu anak-anakku semuanya, cara kerjanya saya mohonkan terutama slide ini, firewall jaringan, pengenalan firewall, fungsi firewall, manfaat firewall, cara kerja firewall. Nah, itu dipahami, poin 4 itu, nanti akan saya coba keluarkan di PTS. Nah, ini mudah ya, PTS. Oke, gitu anak-anakku kelas 12 TKJ, SMK Setiabudi. Nah, saya akan coba ganti lagi screen-nya berarti. Nah, sebentar. Yang ini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, saya akan berbesar. Nah, ini saya akan fokus. Nah, ini ilustrasi penerapan firewall, yaitu tadi sudah saya berikan contohnya, yaitu ibaratnya kita adalah posisi yang menggunakan PC ini, home network atau jaringan rumah yang biasanya kita terhubung dari entah itu router, entah itu modem ataupun apapun itu. Kemudian ada firewall atau di sini kita membatasi siapa saja yang memperbolehkan masuk. Nah, kemudian ketika kita berselancar, kode merah ini adalah kode-kode atau siapapun itu yang ingin masuk tetapi sudah terhalang oleh firewall. Salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab, caranya dengan melakukan filtrasi atau penyaringan terhadap paket-paket yang melewatinya atau port-port yang melewati. Nah, ini juga sama. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan, baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri.
dengan tujuan untuk melindungi jaringan, baik dengan melakukan filtrasi, membagi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. Ini adalah topologi yang kita sering gunakan ketika menggunakan firewall atau menerapkan firewall. Ya, ini sama. Internet, public network atau jaringan publik, kemudian di sini adalah servernya, kemudian baru ini kliennya. Di tengah adalah, kalau sampai sini adalah topologi star. Oke, kemudian pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkan melindungi jaringan. Ada 3 proses di situ, yaitu proses modifikasi header paket, digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Yang kedua, translasi alamat jaringan. Translasi yang terjadi pada perubahan translasi satu ke satu, one to one, yaitu dari alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik, atau translasi banyak ke satu, many to one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat publik. Yang terakhir adalah filter paket. Digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Nah, mungkin itu anak-anakku semuanya. Saya akan tetap mengulanginya lagi berkaitan dengan firewall. Semoga kita akan tetap paham dan jaga kondisi kalian baik-baik. Dan terima kasih sekali yang sudah melihat pembelajaran ini. Silahkan kalian pelajari. Saya akan kirimkan materi saya di di Google Classroom. Silahkan akses di situ. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap sehat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.